Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Immanuel Keliat. Kita masih membahas topik atau bagian yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Ini bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih membahas kepada satu hal, yaitu bagaimana kita mengendalikan diri, atau ini berbicara tentang pengendalian diri atau penaklukan diri. Nah, biasanya manusia dapat melakukan prestasi-prestasi yang besar dalam hal penaklukan. Misalnya kita pernah tahu misalnya bagaimana manusia dapat menaklukkan puncak gunung yang tertinggi. Manusia telah berhasil atau berprestasi, mereka dapat menaklukkan ketinggian, ya, dan juga mungkin bisa menaklukkan kedalaman, yaitu kedalaman daripada lautan yang paling dalam, di mana misalnya manusia bisa tiba di sana. Ini satu hal yang mengagumkan. Atau misalnya mengalahkan kekuatan-kekuatan yang besar. Kalau misalnya manusia misalnya secara fisik misalnya dapat mengalahkan binatang yang besar, misalnya seperti singa, banteng dan sebagainya, itu tentunya mengagumkan gitu ya. Nah, saudara, tapi sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa ada musuh kita yang lebih besar daripada hal-hal itu tadi. Ternyata musuh kita yang paling besar bukan berada di luar diri kita. Nah, musuh kita yang terbesar tidak berada di luar diri kita. Musuh kita yang terbesar justru berada dalam diri kita. Itu adalah diri kita sendiri. Loh, maksudnya apa? Kita mempunyai keinginan-keinginan yang berlawanan dengan keinginan Tuhan, yang bersifat berdosa, dan itu ternyata sulit untuk kita taklukkan. Tuhan mau supaya kita menundukkan, Tuhan mau supaya kita menaklukkan keinginan-keinginan kita yang tidak seturut dengan keinginan Tuhan. Dalam pertemuan ini sebenarnya saya ingin membahas, sebenarnya bahasa lugasnya begini, saudara. Sebenarnya ada dalam organ-organ tubuh kita, itu ada dua bagian organ tubuh kita yang kecil, tapi sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Dan Tuhan mau supaya kita kendalikan, supaya kita tidak menerima malapetaka yang besar. Yang pertama, mungkin nanti hari ini hanya bagian, dalam sesi ini hanya bagian pertama. Nanti yang sesi yang berikutnya baru saya akan bahas yang kedua. Yang pertama, ini adalah organ tubuh kita yang kecil dan yang tersembunyi, namanya lidah. Semua tahu lidah, ya, lidah. Lidah ini, nyanyian mengatakan bahwa lidah itu tidak bertulang, ya. Karena tidak bertulang, jadi banyak orang yang mudah untuk berkata-kata, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lidah ini tidak keras. Kalau misalnya lidah itu kaku atau keras, mungkin orang sulit untuk berbicara. Tapi karena lidah tidak bertulang, wah, itu orang dengan mudahnya akan berbicara. Nah, ini berbicara tentang ucapan kita, ya. Nah, ini adalah satu hal yang ternyata lidah kita adalah ucapan-ucapan kita, seperti firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 3 misalnya, itu digambarkan seperti api. Api itu pertama-tama dia kecil. Api itu bisa kecil gitu ya. Tapi api yang kecil itu dapat membakar hutan, ya. Hati-hati kalau misalnya api yang kecil itu, kalau misalnya saudara misalnya sedang berada di pom bensin, wah, itu bisa menjadi malapetaka yang besar. Api yang kecil bisa berubah menjadi api yang besar, yang sangat berbahaya sekali. Nah, misalnya kebakaran hutan dan sebagainya, itu dimulai dari api yang kecil. Dan lidah pun digambarkan seperti api yang kecil yang bisa membakar, yang bisa membahayakan. Nah, saudara, dari lidah kita ini kita bisa mengucapkan kata-kata yang memberkati, tapi juga kata-kata yang mengutuk, itu kata Alkitab. Nah,
Tentunya kita mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan seluruh organ-organ tubuh kita itu diciptakan oleh Tuhan hanya dengan satu tujuan, yaitu melalui semua organ tubuh kita, panca indera kita, dan semua yang ada dalam tubuh kita. Ini semuanya harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk keperluan Tuhan saja. Nah, makanya lidah kita ini harus kita kendalikan. Jangan sembarangan berbicara, ya. Nah, saudara, banyak orang yang pada akhirnya mereka menyesal seumur hidup hanya dalam beberapa detik menyampaikan ucapan yang tidak bertanggung jawab. Oh, itu bisa berakibat fatal. Nah, ucapan ini tadi juga saudara bisa mungkin dalam bentuk yang mewakili lidah atau mewakili ucapan ini tadi, bisa juga misalnya dalam bentuk ucapan yang sering terjadi di medsos misalnya. Ya, orang misalnya mengirimkan kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin sifatnya menghina atau sifatnya itu misalnya merugikan orang lain, akibatnya bisa berbahaya dan mereka akhirnya menyesal luar biasa. Nah, saudara, dalam pertandingan tinju dan juga misalnya pertandingan yang lain yang menyangkut fisik, khususnya tinju, itu ada peraturan yang ketat bahwa setiap petinju itu tidak boleh memukul tubuh lawan di bawah pinggang. Oh, itu aturannya ketat. Mengapa? Sebab itu bisa berbahaya sekali, sangat berbahaya. Nah, sebenarnya pun juga dalam kehidupan kita pun sebenarnya harus membuat satu batas bahwa kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang melampaui dari batas-batas tersebut. Ya, misalnya contoh ini contoh karena ini lebih mudah dalam keluarga atau dalam pernikahan. Biasanya juga itu ada aturan-aturan bagi suami atau istri gitu ya, dimana kata-kata misalnya yang bersifat menghina atau kata-kata yang menyakitkan hati itu tidak boleh diucapkan. Sebab kata-kata ini dia sebentar saja diucapkan itu bisa berakibat fatal, yang bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan, yang bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi orang yang mendengarnya, dan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak dapat disembuhkan. Kalaupun bisa disembuhkan, itu waktunya lama sekali, gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan perkataan kita. Firman Tuhan misalnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa setiap ucapan kita yang sia-sia yang kita ucapkan, setiap perkataan kita ini pada hari penghakiman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Betapa seriusnya dengan ucapan kita. Jadi kita tidak boleh main-main dengan perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Kita tidak boleh dengan serampangan, kita tidak boleh dengan sembarangan menghina orang lain, atau kita mengutuk orang lain, atau kita mengata-ngatain orang lain, atau mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang merugikan orang lain. Nah, saudara, sebagai orang Kristen tidak boleh menyampaikan kata-kata yang kotor, pokoknya kata-kata yang negatif, kata-kata yang merugikan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya, mari kita menggunakan perkataan kita ini dengan tepat. Kata-kata yang bersifat membangun, kata-kata yang sifatnya menunjukkan kasih kita kepada lawan bicara kita, kata-kata yang memberikan dorongan, kata-kata yang memberikan semangat bagi orang yang mendengarkan perkataan kita. Saya pribadi, saudara, sangat terkesan dengan salah satu kisah yang boleh dikatakan itu sangat menginspirasi gitu ya. Itu, saudara, berapa puluh tahun yang lalu terjadi di Amerika Serikat. Ya, ada seorang anak yang dicap sebagai seorang anak laki-laki, dicap sebagai pembawa masalah, troublemaker. Ya, orang tua bercerai sehingga dia dibesarkan oleh neneknya. Neneknya mengatakan ini anak yang pembuat masalah. Neneknya mencap dia anak yang pembuat masalah. Ya, memang anak ini tadi bertumbuh memang nakal sekali, dan di kelas dia terkenal sebagai anak yang paling nakal, gitu ya. Waktu dia di kelas 5, dia pernah dihukum oleh neneknya, diikat
ya, mulutnya di plester atau ditutup seperti kayak seperti plester atau pita gitu ya. Itu saking nakalnya gitu ya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia kelas 6, dia mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Dia menuliskan dalam buku hariannya bahwa hidupnya berubah karena ada seseorang yang peduli dengan dia, yang menyampaikan kata-kata yang menyatakan cinta kasih kepada dia. Saudara, dulu saya pernah mendengar kisah ini. Dikisahkan kira-kira seperti begini, saudara. Bahwa anak ini waktu dia berada di kelas 6, guru-guru mengatakan bahwa anak ini yang paling nakal. Ya, semua guru-guru tahu, teman-temannya tahu bahwa anak yang paling bandel adalah anak ini tadi, gitu ya. Suatu kali ada datang guru baru, ya, seorang ibu guru yang datang ke sekolah tersebut dan dia menjadi guru di sekolah tersebut. Ketika ibu ini tadi mendapat jadwal untuk mengajar, ya seperti biasa, maka ibu guru ini tadi, ibu guru yang baru, mengajar siswa-siswanya. Nah, ketika ibu guru ini tadi menulis papan tulis, maka anak yang disebut sebagai troublemaker ini tadi, pembuat masalah ini tadi, langsung beraksi. Dia mengambil sesuatu, sepotong kapur, ya. Ketika ibu gurunya membelakangi dan dilempar dari belakang, ibu gurunya menoleh dan bertanya, siapa? Serentak satu kelas menunjuk anak ini tadi. Dan ibu guru mengatakan pada anak ini tadi, nanti di jam istirahat ketemu dengan ibu di kantor. Dan anak ini tadi, dia menunggu jam istirahat. Nah, saudara, di waktu jam istirahat, satu hal yang terjadi adalah ternyata ibu guru ini tadi dengan baik, dengan senyum, dia mempersilahkan anak ini tadi duduk. Ya, ketika dia datang di kantor ibu guru ini tadi, dia mengatakan, silakan duduk. Nah, ibu guru ini tadi dengan senyum dia berkata kepada anak ini tadi, ibu sudah banyak tahu tentang kamu. Dari guru-guru, guru kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan semua guru-guru sudah berbicara tentang kamu. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah anak yang paling nakal di sekolah ini. Bahwa kamu adalah anak yang selalu bikin masalah. Bahwa kamu adalah anak yang sungguh-sungguh selalu bikin masalah di sekolah. Tapi nak, dengar perkataan ibu. Satu hal yang mungkin kamu harus tahu, ya. Tapi kata ibu guru ini tadi, tapi ibu tidak percaya dengan omongan mereka. Ibu tidak percaya dengan perkataan mereka. Ibu tidak percaya bahwa kamu anak yang nakal. Ibu tidak percaya bahwa kamu anak yang membuat masalah. Ibu percaya kamu anak yang baik. Kamu anak yang pintar. Kamu anak yang hebat. Nah, saudara, perkataan ibu guru ini tadi, saudara, membuat anak ini tadi mengalami suatu perubahan hidup yang luar biasa. Dia adalah Howard Hendrick, yang beberapa puluh tahun kemudian dia menjadi satu-satunya di kelas itu tadi menjadi seorang profesor Dr. Howard Hendricks. Ia menjadi profesor, menjadi rektor di Dallas University Seminary. Dallas Theological Seminary, atau di sekolah tinggi teologi Dallas di Amerika Serikat. Dia mengatakan, perkataan ibu guruku yang penuh kasih telah mengubahkan seluruh hidupku. Dia mengatakan, itulah saat di mana aku mengalami perubahan hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hebatnya kuasa perkataan ini. Betapa pentingnya kita menyampaikan kata-kata yang membangun orang lain. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Saya akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 4 29 berkata begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor ini tentu juga bisa termasuk dalamnya perkataan yang menghina, atau perkataan yang menjatuhkan orang lain, atau perkataan yang memburukkan orang lain, perkataan yang memang menjatuhkan mental orang lain, yang sifatnya merobohkan orang lain, yang sifatnya negatif. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi, nah ada kata tetapinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pakailah perkataan yang baik. Nah, berarti bukan tidak boleh berbicara, bukan tidak boleh ngomong,
Ngomong boleh, ya, ngomong boleh, tapi jangan berbicara yang kotor. Jangan ngomong yang kotor. Tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun. Nah, saya akan bacakan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, sungguh berbicara itu juga adalah satu kesempatan yang istimewa bagi kita, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Nah, maka ketika kita bertemu, ketika kita akan berbicara, maka begini, saudara. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita cepat untuk berbicara. Artinya kita renungkan, kita berpikir dulu baru berbicara. Berpikir dulu baru berbicara. Artinya, apakah perkataanku ini membangun orang ini? Apakah perkataanku ini penting? Kalau misalnya penting, kita sampaikan perkataan itu, biar perkataan kita itu bisa membangun orang lain. Nah, saudara, makanya kita tidak boleh asal berbicara saja, asal ngomong. Maka yang benar adalah pikir dulu baru berbicara. Jangan sebaliknya, berbicara dulu baru mikir. Waduh, ini yang keliru. Ini banyak orang seperti itu, saudara. Bicara dulu baru mikir, dan celakanya lagi setelah bicara juga tidak mikir. Emang gue pikirin gitu ya. Nah, mau jadi apa kita, saudara dikasihi oleh Tuhan? Ini tidak sesuai dengan prinsip hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak Allah adalah kita berpikir dulu baru berbicara. Nah, kan itu saudara, sebenarnya begini. Tentunya saudara, kita dipanggil oleh Tuhan juga bukan menjadi orang pendiam. Kalau saudara memang kesukaannya berbicara, kalau memang saudara seseorang yang senang berbicara, puji Tuhan, itu adalah salah satu karunia daripada Tuhan. Tetapi saudara berbicara itu, ingat bahwa setiap kali saudara berbicara, pikirkan. Bahkan saudara sebenarnya berdoa pada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku hikmat, berikanlah aku pengetahuan, berikanlah aku kuasa, berikanlah aku pimpinan, sehingga setiap kalimat yang kusampaikan, kalimatku ini mungkin akan mengubah orang yang akan mendengarkan perkataanku ini. Nah, saudara, maka ketahuilah, maka sebenarnya berbicara itu sama seperti kita sebenarnya sedang menanam. Maka saudara, kita berbicara sama artinya kita sedang menanam. Maka kalau kita menanam, kita berharap bahwa kita akan menuai. Maka apa yang kita harapkan daripada tuaian kita? Maka kalau misalnya kita sudah menanamkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menghina, atau perkataan-perkataan yang buruk, maka jangan harapkan tuaian yang baik dari perkataan kita itu tadi. Karena itu, maka saya berkata begini, taburlah hari ini lewat perkataan-perkataan saudara apa yang saudara mau tuai di esok hari. Sekali lagi, taburlah hari ini apa yang Anda mau tuai di esok hari. Karena itu saudara, berdoa kepada Tuhan dan lakukanlah. Maka saudara menyampaikan perkataan-perkataan kepada keluarga saudara, kepada sahabat saudara, kepada rekan-rekan saudara, kepada pasangan saudara, kepada anak-anak saudara, pada orang tua, dan siapa saja. Maka sampaikanlah perkataan-perkataan yang membangun. Sampaikanlah perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa saudara mengasihi mereka. Terlebih-lebih sampaikanlah perkataan yang menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi mereka melalui saudara. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka betapa mahalnya kesempatan kita untuk berbicara. Setiap kali kita bertemu dengan seseorang, kita pikirkan perkataan apa yang harus kita sampaikan kepada mereka. Ada seseorang yang berkata demikian, saudara. Dia berkata begini, dia punya prinsip begini. Dia berkata bahwa setiap kali dia berjumpa dengan siapapun, juga, maka satu hal yang merasuki hatinya, yang merasuki jiwanya, dia selalu bertanya dalam hatinya, dia bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan, saya berjumpa dengan orang ini, apa yang harus saya sampaikan? Perkataan apa yang harus saya sampaikan yang akan memberkati orang ini, yang akan membangun orang ini, yang akan memberikan semangat bagi orang ini, yang akan mengubahkan hidup orang ini. Dan Tuhan berikanlah aku hikmat tersebut. Dan setelah dia berdoa seperti itu, baru dia menyampaikan kata-kata yang membangun orang ini tadi. Baru dia menyampaikan kata-kata yang dapat memberikan kekuatan, menyampaikan cinta kasih kepada orang yang mendengarnya.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini perlu sekali. Kepada orang tua saya ingin sampaikan, perkataan apakah yang Bapak Ibu Saudara sampaikan selama ini kepada anak-anak di rumah? Apakah hanya perkataan kritik saja? Apakah hanya perkataan-perkataan yang mungkin juga bisa menjatuhkan, melemahkan semangat mereka? Ya, kata-kata yang melemahkan semangat mereka, misalnya misalnya begini, ketika bisa orang tua berkata kepada anak, misalnya begini, maaf ya, misalnya orang tua berkata, memang dasar kamu bodoh, atau misalnya dasar memang kamu tolol dan sebagainya. Saudara, tahukah saudara bahwa seorang anak ketika dia dikatakan, seorang anak itu saudara, dia percaya apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ketika anak mendengar bahwa dia memang bodoh dan perkataan itu dari orang tuanya, maka dia percaya bahwa dia memang bodoh. Maka dia akan mulai menghina dirinya. Mengapa dia diciptakan sebagai orang bodoh? Nah, maka mereka akan membangun pengertian mereka, iman mereka. Mereka beriman, itu namanya misbelief, iman yang salah. Mereka memiliki iman yang salah. Mereka beriman bahwa mereka adalah orang-orang bodoh yang memang tidak patut dihargai. Nah, saudara, betapa salahnya. Karena itu saudara, hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sekali-sekali kita menegur anak kita yang bersifat menghina anak kita. Kalau anak kita melakukan kesalahan, mari kita menegur kesalahannya, bukan menghina pribadinya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu hal yang salah, maka yang kita perbaiki adalah kesalahannya ini. Tapi kita harus tetap tunjukkan bahwa kita mengasihi anak kita, bahwa kita menghargai anak kita. Jangan kita menghina anak kita. Kita berdosa besar di hadapan Tuhan. Demikian pun dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mulailah pikirkan, kira-kira kalimat apa yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat yang bersifat mendorong, kalimat-kalimat yang memberikan motivasi bagi mereka. Karena memang itulah kehendak Tuhan, supaya melalui mulut kita, melalui lidah kita ini, kita sebagai anak-anak Allah, kita memberikan dorongan kepada orang lain. Nah saudara, satu kali ada seorang nenek, dia mendengar dua orang cucunya sedang berantem di kebun. Ya, namanya juga anak-anak gitu ya. Anak-anak kan suka berantem. Tapi rupanya si kakak ini tadi, ya, dua anak cowok ini tadi yang berantem, ternyata rupanya si kakak ini tadi dia sudah menghina adiknya, ya. Neneknya mendengar, ya, dari dapur mereka bertengkar di kebun. Dan nenek ini tadi dia panggil cucunya yang besar ini tadi, dia bilang sini. Dan nenek ini tadi diam saja, dan neneknya berkata begini. Dia memerintahkan cucunya, cucu yang besar ini tadi, dia bilang, sekarang kamu pergi ke kulkas, itu di lemari es. Nenek sudah siapkan segelas susu buat kamu, segelas susu yang segar. Nah, ini cucunya ini tadi jadi terheran-heran. Dia merasa bahwa dia sudah bersalah, tapi masih diberikan hadiah, kira-kira begitu ya. Nah, ketika dia mengambil susu tersebut di lemari es, begitu dia mau minum, neneknya mengatakan jangan diminum. Tapi susu ini tadi harus dituangkan di tanah yang ada di kebun, ya, di belakang rumah, dituangkan. Maka cucu ini tadi yang keheranan, tapi dia lakukan saja. Maka dia menuangkan susu itu tadi ke tanah sampai habis. Kemudian neneknya berkata begini, sekarang saya perintahkan kamu, susu yang sudah kamu tuangkan ini tadi, sekarang kembalikan ke gelasnya, persis seperti yang tadi. Yah, mana mungkin. Dan ini tadi diam saja gitu ya, jadi bingung gitu ya. Lalu neneknya memberikan satu pengajaran yang sangat penting. Dia berkata, demikian pun dengan perkataanmu yang sudah engkau tumpahkan, tidak akan mungkin lagi ditarik kembali. Ya, karena itu hati-hati dengan perkataanmu. Jangan sembarangan berbicara. Nah, hari itu sang cucu ini tadi mendapat pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga dari neneknya. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan.
Akhir kata daripada kebenaran firman Tuhan ini, hidup sebagai anak-anak Allah bagian yang ketiga ini, yang khusus berbicara tentang pengendalian diri, dan poinnya adalah bagaimana kita mengendalikan perkataan kita. Mari kita dengan bijaksana mengendalikan perkataan kita. Kita bertobat untuk menyampaikan kata-kata yang menunjukkan bahwa kita membenci seseorang, yang menunjukkan bahwa kita ingin menghancurkan, menghina orang lain. Tapi biarlah lewat perkataan kita membangun orang lain. Demikian juga lewat perkataan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab ucapan kita itu sungguh penting. Sebab firman Tuhan mengatakan, mengapa ucapan kita itu penting? Sebab setiap ucapan kita itu berasal dari hati kita. Berasal dari hati. Saudara jangan mengatakan, oh saya ini perkataannya, saya memang perkataan saya jahat, tapi hati saya baik. Itu nggak benar, saudara. Orang yang perkataannya jahat itu menunjukkan memang hatinya jahat. Tapi memang sih ada juga orang yang seolah-olah dia berkata baik, seolah-olah dia baik, tapi jahat. Memang juga ada. Tetapi pada umumnya bahwa ucapan kita itu sebenarnya meluap dari hati. Maka orang yang hatinya baik akan meluapkan, akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik juga. Biarlah kiranya kita minta supaya Tuhan terus menyucikan, menguduskan hati kita, supaya hati kita semakin baik, sehingga dari mulut kita, dari perkataan kita keluar kata-kata yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang membangun sesama kita. Itulah keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.